para sobat Electrical Engineering dimana kalian berada, welcome to my vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel YouTube saya ini yang katanya memulai pembahasan pada video kali ini. Alangkah ini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Bendega Satibur Ramadan, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, prodi Teknik Listrik dari kelas TL2A. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas lagi untuk membuat video presentasi sebagai pengambilan nilai UTS pada mata kuliah instalasi tegangan menengah. Pusing saya, bikin kuotanya boros. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu komponen-komponen pada jaringan tegangan menengah, atau bisa kita singkat yaitu JTM. Jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya, itu semua gratis cuy. Jangan lupa like. Apa saya bahas kali ini yaitu tentang komponen dalam konstruksi jaringan tegangan menengah atau disebut JTM. Jadi nanti di sini kita akan membahas apa saja komponen-komponen yang ada pada konstruksi jaringan tegangan menengah. Sehingga identitas diri saya sendiri, ini adalah identitas diri saya sendiri. Nama Bendega Satibur Ramadan dari kelas TL2A, NIM 180204021, mata kuliah instalasi tegangan menengah. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada pengertian JTM, konstruksi pada JTM, penghantar pada JTM, switching, peralatan penghubung, dan isolator. Selanjutnya ini dia pengertian JTM. Apa sih itu JTM? JTM itu bukan singkatan sembarangan singkatan ya. Jadi JTM itu ada kepanjangannya, jaringan tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah yaitu berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit atau gardu induk ke gardu distribusi jaringan. Ini dikenal dengan feeder atau penyulang. Tegangan menengah yang digunakan PTPLN adalah 12 kV dan 20 kV antar fasa. Konstruksi jaringan tegangan menengah itu ada dua konstruksi jaringan tegangan menengah. Yang pertama yaitu saluran udara tegangan menengah untuk SUTM. SUTM merupakan jaringan kawat tidak berisolasi dan berisolasi. Bagian utamanya adalah tiang beton atau tiang besi, cross arm, dan konduktor. Konduktor yang digunakan adalah aluminium AAA C berukuran 240 mm, 150 mm, 70 mm, dan 35 mm kubik. Berikut adalah konstruksi JTM. Biasanya jaringan seperti ini bisa kalian temukan itu di pinggir jalan. Jika kalian melihat
yang seperti ini, seperti pada gambar bentuknya, tapi itu adalah jaringan tekanan menengah. Selanjutnya yang kedua yaitu saluran kabel tekanan menengah SKTM. Di sini kabel yang digunakan adalah berisolasi XLPE. Kabel ini ditanam langsung di tanah pada kedalaman tertentu dan diberi pelindung terhadap pengaruh mekanis dari luar. Kabel tanah ini memiliki isolasi sedemikian rupa sehingga mampu menahan tekanan tembus yang ditimbulkan dibandingkan dengan kawat pada SUTM. Maka kabel tanah banyak memiliki keuntungan, diantaranya satu, tidak mudah mengalami gangguan baik secara cuaca atau binatang. Jadi pada saluran kabel tekanan ini sangat aman karena dalam tanah itu jarang mudah tersentuh oleh manusia atau binatang. Kedua, tidak merusak estetika atau keindahan kota. Yang ketiga itu pemeliharaan hampir tidak ada. Selanjutnya ini adalah konstruksi jaringan tekanan menengah pada SKTM, saluran kabel tekanan menengah. Bila kalian menemukan pekerjaan di pinggir jalan seperti ini, berarti itu tandanya petugas sedang memperbaiki jaringan kabel tekanan menengah. Nah, ini adalah kabelnya yang berwarna oranye. Ini adalah berwarna itu adalah pelindung dari kabel tanah. Jadi nanti kabelnya itu ditimbun di dalam tanah. Next, selanjutnya adalah pengantar atau konduktor. Itu berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Pengantar untuk saluran udara biasanya disebut kawat, yaitu pengantar tanpa insulasi atau telanjang. Sedangkan untuk saluran dalam tanah atau saluran udara berisolasi bisa disebut dengan kabel. Pengantar yang baik harus mempunyai satu, konduktivitas atau daya hantar tinggi, dua, kekuatan tarik tinggi, tiga, fleksibilitas tinggi, 4, ringan, 5, tidak rapuh. Berikut adalah jenis-jenis pengantar yang digunakan pada jaringan tekanan menengah. Ini dia. Yang pertama yaitu logam murni. Logam murni yaitu logam yang memiliki kadar kemurnian 99,9%. Wah, murni sekali ya. Kenapa enggak jadikan aja 100%. Titik lebur tinggi merupakan pengantar listrik yang baik dan memiliki daya tahan terhadap karat. Ada dua jenis kabel logam murni, adalah PVC dan AEC. PVC itu singkatannya per upper conductor. Kalau yang AEC, aluminium konduktor, yaitu kawat pengantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium. Ini adalah gambar dari konduktor. Inilah gambar dari konduktor jenis AEC. Nah, bila kalian menemukan kabel seperti ini, berarti itu adalah pengantar jenis logam murni. Selanjutnya itu logam campuran. Ada satu jenis logam campuran yaitu AEC, aluminium alloy konduktor, yaitu kawat pengantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium. Ini adalah gambar fisik dari konduktor jenis AEC. Di sini kalian tuh jangan sampai salah untuk membedakan mana yang AAC dan mana yang triple AC, karena nama jenisnya hampir sama, cuma beda huruf. Yang pertama A-nya cuma 2, yang ini A-nya itu ada 3. Selanjutnya pengantar pada logam paduan. Logam paduan adalah metal alloy sering digunakan sebagai pengganti logam murni karena pada logam paduan memiliki sifat yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan sebagai material fabrikasi. Seperti kekerasan pada logam paduan dapat ditingkatkan dari kekerasan
logam masanya. Kekuatan tarik dapat diperbesar, gaya pemuaian dapat dikurangi, titik lembut dapat diturunkan atau dinaikkan dibanding logam-logam masanya. Copper cast steel, kawat baja berlapis tembaga. Aluminium plate steel, kawat baja berlapis aluminium. Nah, berikut adalah gambar dari logam paduan. Jika kalian menemukan gambar seperti ini, berarti itu adalah pengantar jenis logam paduan. Selanjutnya adalah pengantar kawat lilin campuran. Logam campuran yang banyak digunakan untuk dengan distribusi adalah kawat tembaga campuran, copper alloy, atau kawat aluminium campuran atau aluminium alloy. Karena faktor ekonomi saat ini lebih banyak digunakan kawat aluminium campuran untuk jaringan distribusi, sedangkan kawat lain seperti kawat tembaga, kawat campuran, aluminium, berinti baja tidak dapat digunakan. Nah, ada salah satu jenis kawat lilin campuran yaitu ACSR. Singkatannya yaitu aluminium cable sheet folder, yaitu kawat pengantar aluminium berinti kawat baja. Next, ini adalah gambar dari kawat lilin campuran jenis ACSR. Nah, ini adalah gambar pada ini adalah kawat aluminium dan yang dalam itu adalah kawat baja. Paham ya? Next, selanjutnya itu adalah switching, peralatan penghubung. Ada beberapa jenis peralatan penghubung switching yang bisa diketahui, yaitu 1. PMT, pemutus tenaga, adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus hubungan listrik switching dengan baik dalam kondisi 1. Normal sesuai rencana dengan tujuan penyelenggaraan. 2. Abnormal, gangguan manuver sistem sehingga dapat memonitor kontinuitas sistem tenaga listrik dan keadaan pekerjaan pemeliharaan. Ini adalah gambar fisik dari PMT. Bisa kita jumpai gambar seperti ini di gardu induk yang milik PLN. Selanjutnya adalah PMS. Nah, kalian kalau mendengar kata-kata seperti ini PMS, mesti kalian selalu berpikiran kepada perempuan. Kali ini kalian akan berpikir pada kelistrikan, yaitu PMS itu pemisah sirkuit. Adalah saklar yang hanya memisahkan bagian-bagian yang bertegangan sehingga hanya boleh dioperasikan bila beban listriknya benar-benar ampere atau pelat ini tanpa dilengkapi pemadam busur api. Ini adalah gambar fisik dari PMS ya. Selanjutnya adalah ada LBS. Ciri-ciri LBS yaitu dapat digunakan sebagai pemisah atau pemutus tenaga dengan beban nominal. 2. Tidak dapat memutuskan jaringan dengan sendirinya pada waktu ada gangguan listrik. 3. Dibuka dan ditutup hanya untuk memanipulasi beban. LBS yaitu singkatan dari load back switch. Ini adalah gambar fisik dari LBS. Selanjutnya adalah pemutus beban atau cut out. Cut out ini berfungsi sebagai pengaman lebur. Jika gangguan lebih yang melebihi kapasitas antara cut out, maka rangkaian tersebut akan melebur dan beban perawahan distribusi akan melepas dari sistem yang pertegangan dari saluran mengirim daya. Berbeda halnya dengan memutus tenaga yang dapat pada gardu induk GI. Terdapat banyak macam pemutus beban yang dimiliki. Inilah gambar fisik dari cut out atau biasanya dikenal FCO, rusuk cut out. Nah, selanjutnya adalah lifting arrestor, yaitu singkatan dari lifting arrestor merupakan alat untuk melindungi isolasi atau peralatan listrik terhadap tegangan lebih yang diakibatkan oleh sambaran penting yang dari satu penyambung atau pemutus rangkaian tanpa gangguan sistem. Bila terjadi tegangan lebih akibat penting pada jaringan, maka arrestor bekerja dengan mengalihkan arus lebih ke tanah. Kemudian setelah itu tegangan normal kembali. Ini adalah gambar dari listrik arrestor. Selanjutnya kita menuju ke bagian isolator. Apa sih itu isolator? Yaitu sebagai penyekat listrik pada pengantar terhadap pengantar lainnya dan mengantar ke tanah.
Tapi karena pengantin yang disekatkan, terhubungnya gaya mekanis berupa berat dan gaya tarik yang selalu berat mengatur itu sendiri dari tarikan dan karena perubahan akibat temperatur dan angin, maka insulator harus mempunyai kemampuan untuk menahan beban mekanis yang harus dipikulnya. Nah, jenis insulator yang pertama adalah insulator tubuh, turbin insulator. Beban yang dipikul oleh insulator berupa beban berat pengantar. Jika pengantar dipasang di bagian insulator topset untuk tarikan dengan sudut maksimal 2 derajat dan beban tarikan ringan jika pengantar dipasang di bagian leher insulator untuk tarikan dengan sudut maksimal 8 derajat. Insulator dipasang tegak lurus di atas valve. Ini adalah gambar konstruksi dari insulator atau pin insulator. Selanjutnya insulator pin, strand insulator. Beban yang dipikul oleh insulator berupa beban berat pengantar ditambah dengan beban akibat tarikan pengantar, seperti pada konstruksi tiang alat terakhir sudut, tiang cabangan dan tiang belakang. Ini adalah gambar konstruksi dari insulator tarik jenis Travis. Baik, selanjutnya adalah 3 insulator jenis cincin spot tipe insulator. Insulator jenis cincin spot tipe insulator digunakan pada tiang-tiang lurus tangle pole dengan sudut 8 derajat sampai dengan sudut 0 derajat sampai 10 derajat yang dipasang secara horizontal maupun vertikal. Insulator cincin bentuknya bulat-bulat, tengahnya seperti cincin yang hanya terdapat 1 atau 2 sisi untuk lakukan sejak yang seluruhnya terbuat dari bahan porselin. Itu adalah gambar konstruksi dari insulator jenis cincin. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja. Itulah ya, itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kata-kata yang kurang baik, kurang sopan, kurang benar, kurang jelas. Saya harap dimaklumi. Yang penting kita harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan ketika setelah kalian memegang benda-benda, dan terpenting itu tetap di rumah jika tidak ada keperluan apapun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah melihat video ini, jangan lupa like dan komen serta share, subscribe karena subscribe itu gratis.